Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah beberapa bulan tidak bertemu, hari ini dipertemukan dengan izin Allah, dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan yang hadir hari ini selalu Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, suami yang sayang, anak-anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memuliakan perempuan dan beliau merupakan salah satu nabi utusan Allah yang nenek moyangnya adalah nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Punya istri dua, melahirkan nabi dua-duanya. Dari apa yang kita lihat di dalam Al-Quran, kita bisa melihat model rumah tangga itu ada 4. Yang pertama, suami soleh, istrinya solehah. Sebagaimana rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap rumah tangga kita rumah tangga model nomor 1. Suami soleh, kita solehah. Amin ya rabbal alamin. Rumah tangga yang kedua, suami soleh tetapi istrinya tolehah. Apa tolehah? Kebalikannya solehah. Seperti rumah tangga siapa? Nabi Nuh, Nabi Lut, seorang nabi, tapi istrinya sudah dijamin masuk neraka. Na'udzubillah. Rumah tangga nomor 3, suami toleh, istrinya solehah. Sebagaimana rumah tangga Fir'aun dengan Asia. Jika yang hadir di sini diuji lewat pasangannya, ikuti jejak ibunda Asia. Ketika memiliki suami zalim, doanya tidak kaleng-kaleng. Doanya minta dibangunkan rumah di surga. Kenapa? Karena dunia sementara, kenikmatan surga selama-lamanya. Boleh jadi ada di antara kita yang diuji oleh Allah lewat pasangan. Itu cara Allah memberikan kita surga. Jadi ada wajah-wajah yang diuji sama pasangannya ya. Lihat pasangan empet aja gitu ya. Kesel terus gitu. Kok diuji lewat pasangan? Boleh jadi rumah tangga kita rumah tangga nomor 3. Suami toleh tapi istrinya solehah. Karena saya lihat wajah-wajah solehah duduk di sini semua. Yang mudah-mudahan pintu surga layak disediakan untuk kita, insya Allah. Amin. Jadi ini kalau atau jika yang hadir di sini ada yang diuji lewat suami, maka doanya ada di surat At-Tahrim ayat 11. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, berikan aku rumah di sampingmu di surga ya Allah. Tuh enggak kaleng-kaleng minta surga langsung. Yang kedua apa doanya? Wa najjini min fir'auna wa amalih. Ibu, nanti kalimat Fir'aun diganti nama suami. Kan suami kita bukan Fir'aun. Jadi ganti kalimat atau nama Fir'aun itu diganti nama suami kita. Ini kan kalau ya Bu, kalau. Yang ketiga apa? Wa najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Siapa yang zalim? Keluarga yang mensupport kezaliman suaminya, suami kita ya maksudnya. Kantor yang mengizinkan perselingkuhan dan seterusnya dan menyembunyikan misalnya, itu kan sama dengan kaum yang zalim. Ini jika ada. Jika nggak ada, nggak usah doa ini. Jangan iseng-iseng doa sebut nama suami, nggak usah. Diganti dengan doa yang lain yang lebih indah. Kenapa? Iya, kalau nggak diuji lewat suami, biasanya diuji lewat anak-anak. Minta aja sama Allah agar anak-anak menjadi penyejuk hati, pasangan menjadi penyejuk hati. Karena dunia ini memang tempat ujian gitu ya. Kadang-kadang yang kita genggam diambil, yang belum kita dapatkan kita mengeluh, kita gelisah karena belum kita genggam. Manusia seperti itu. Nanti kita akan belajar dari Ibunda Hajar insya Allah. Itu rumah tangga nomor 3. Rumah tangga yang terakhir, suami toleh, istrinya tolehah. Seperti rumah tangga siapa? Abu Lahab dan istrinya Urwa. Nama istrinya Abu Lahab itu Urwa. Karena cantik sekali maka mendapat julukan Ummu Jamil, ibu yang parasnya cantik luar biasa. Namun even suaminya ganteng, istrinya cantik, naudzubillah, diberikan kabar gembira bahwa mereka menjadi penghuni neraka. Kenapa? Dua-duanya itu toleh dan toleha. Karena kita ingin sekali rumah tangga kita menjadi rumah tangga nomor 1, suami soleh dan istrinya solehah, maka kita perlu belajar dari Ibunda Hajar. Harapannya apa? Allah mengumpulkan kita semua bersama para nabi, istri para nabi, keluarga besar para nabi gitu ya. Walaupun ujiannya pasti berbeda. Kelasnya kakap, ujiannya kakap. Kelasnya teri, ujiannya teri. Kalau para nabi ujiannya enggak kaleng-kaleng. Para sahabat ujiannya juga berat. Salafus soleh pun demikian. Kita sebetulnya ujiannya enggak berat-berat banget, tetapi perasaannya berat banget gitu. Kenapa? Boleh jadi genggaman kita kepada Allah kurang kuat, sandaran kita kepada Allah kurang kuat, sehingga kita merasa rapuh dengan ujian yang Allah berikan. Maka duduk di sini salah satu cara kita mendapatkan kekuatan. Kenapa? Karena kita menatap teman-teman kita banyak yang ujiannya lebih berat dari kita dan mereka mampu. Kalau mereka mampu, kenapa kita tidak mampu? Jadi kalau lagi diuji, jangan sendirian. Datang ke pengajian, insya Allah Allah turunkan ketenangan dalam diri kita. Makanya saking tenangnya banyak banget yang baca doa tidur hari ini. Enggak ya, insya Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kita, rumah tangga yang diberkahi, dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melihat surat As-Saffat ayat 100 sampai 111. Qori'ah kondang kita boleh tolong dibacakan surat As-Saffat surat 37 ayat 100 sampai 111.
ayat 100 sampai 111. Artinya aja boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya sama Ibrahim, berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirlah bagaimana pendapatmu?" Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman." Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ya, jazakillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini ada doa saat belum mendapatkan keturunan. Doanya di surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Persering baca doa ini. Nabi Ibrahim alaihi salam saat belum memiliki keturunan dari istri pertama, dari ibunda Sarah, maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan solusi, diberikan keturunan dengan cara bagaimana? Pertama, ibunda Sarah yang memiliki paras yang cantik luar biasa, memiliki keagungan budi pekerti yang luar biasa, itu menganjurkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Menganjurkannya itu bukan ngambek kita. Kalau kita kan nyuruh suami nikah lagi ngambek, ya udah nikah lagi gitu. Kalau Nabi Ibrahim dianjurkan oleh ibunda Sarah memang tulus dari hati, dan dipilihnya pun perempuan yang bukan kaleng-kaleng gitu. Kalau misalnya ada yang mengizinkan kan syaratnya banyak. Ayah boleh nikah lagi, tapi istrinya harus tua gitu, harus lemot, harus gitu kan, jelek dan seterusnya. Dipilih sama ibunda Sarah itu wanita yang luar biasa, cantik, pinter, solehah, gesit, multi talenta. Ibunda Hajar nih bisa apa saja, parasnya dapat, budi pekertinya dapat, physically energik. Biasanya kalau perempuan kan nggak lengkap banget gitu ya, istri itu nyari paket lengkap susah. Pinter, lemot, gesit gitu ya, gesit tapi gitu, lama, loadingnya lama. Cantik tapi gitu ya, kadang-kadang hatinya kurang cantik misalnya, ada saja. Tetapi ibunda Hajar ini paket lengkap, dan ibunda Sarah memberikan ibunda Hajar untuk suami tercinta gitu.
Memang Allah memberikan orang baik untuk orang baik. Maka ketika diminta untuk menikah lagi dengan Ibunda Hajar, tulus, ikhlas benar-benar, nikahilah Ibunda Hajar, nikahilah. Awalnya Nabi Ibrahim tidak terlalu ingin ya menjaga perasaan Ibunda Sarah. Tetapi kan para nabi itu kan kedekatannya, istikharahnya itu kan kuat. Sampai akhirnya diiyakan gitu ya, menikahlah dengan Ibunda Hajar. Kalau dulu, kalau Nabi Ibrahim pulang dari mana-mana ke kamar Ibunda Sarah, ketika ada Ibunda Hajar plus sedang hamil, kadang-kadang Nabi Ibrahim lebih dulu menemui Ibunda Hajar. Manusiawi sebetulnya, udah lama tidak diberikan keturunan, tiba-tiba istrinya hamil gitu. Manusiawi gitu. Tetapi Ibunda Sarah juga manusiawi juga, ada cemburu gitu ya. Sekarang Nabi Ibrahim lebih memperhatikan Ibunda Hajar, dielus-elus perutnya gitu. Bahagia sekali. Even dia tulus, perempuan kan punya hati yang sensitif ya. Ada rasa cemburu, apalagi ketika Ismail kecil lahir. Itu kalau Nabi Ibrahim pulang itu ditimang-timang, tertawa bertiga. Itu Ibunda Sarah melihatnya tuh seperti tersayat-sayat gitu ya. Saya ingat ketika dosen saya menceritakan ini, qadarullah dosen saya itu LDR. Beliau ngajar di Pakistan, keluarganya di Mesir gitu. Jadi ketika cerita itu emosional gitu ya. Kita dibuat meneteskan air mata gitu. Ternyata memiliki istri dua itu tidak gampang, menjaga perasaan keduanya, memperhatikan keduanya. Maka saat perasaan Ibunda Sarah mulai terganggu, langsung berdoa kepada Allah, minta solusi, dan itu disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Duhai kanda Nabi Ibrahim, sepertinya perasaanku tidak nyaman. Jika engkau memilih Ibunda Hajar, aku yang keluar dari rumah ini gitu. Tetapi jika engkau memilihku, mungkin Ibunda Hajar yang keluar dari rumah ini. Bahasa sinetronnya, pilih dia atau aku. Gitu ya. Akhirnya Nabi Ibrahim istikharah dan Allah memberikan keputusan Ibunda Hajar yang keluar dari rumah itu. Tetapi bahasa Nabi Ibrahim itu bukan keluar, kita pergi yuk, gitulah bahasanya. Ibu ini terjemahan bebas ya, biar agak menarik. Pergilah Nabi Ibrahim dengan Ibunda Hajar membawa Ismail kecil. Nabi Ibrahim membawa Ismail kecil, bayangkan anak yang diharapkan, lagi lucu-lucunya, sehat-sehatnya, molek-moleknya itu harus dipisah gitu ya. Jadi perjalanan begitu lama sampai di padang pasir yang tandus. Nabi Ibrahim menyerahkan Ismail kecil kepada Ibunda Hajar. Kalau Nabi Ibrahim menyerahkan kepada Ibunda Hajar, berarti di situ berhenti perjalanannya. Dilihat sama Ibunda Hajar, padang pasir yang tandus, tanpa pepohonan, tanpa air, tanpa siapapun. Maka dilihat sekitarnya, apa kata Ibunda Hajar? Ya Ibrahim, di sinikah kita akan berhenti? Iya. Di sinikah engkau akan meninggalkanku ya Ibrahim? Ya. Tanpa manusia ya Ibrahim. Tanpa air, tanpa tumbuh-tumbuhan, tanpa siapapun ya Ibrahim. Aku akan ditempatkan di sini. Iya. Bagaimana dengan Ismail kecil? Kan terik ya Bu, padang pasir, haus gitu. Nabi Ibrahim terdiam, kalau bicara nangis. Jadi diam cuman iya,
Sampai pertanyaan terakhir, ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Itu pertanyaan terakhir. Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini perintah Allah. Apa jawaban Ibunda Hajar? Kalau ini perintah Allah, maka aku akan redho. Kenapa? Allah tidak akan pernah meninggalkanku sendirian. Aku redho ya Ibrahim. Allah tidak akan pernah meninggalkanku sendirian. Tutur kata ini, kalimat ini didengar oleh Ismail kecil. Ibunya sekuat itu, ibunya seredho itu, anaknya insya Allah akan ikut. Maka Nabi Ibrahim mulai menyerahkan Ismail kecil, kemudian pamit tanpa menoleh ke belakang. Kalau menoleh ke belakang, kalau dipeluk akan nangis gitu. Benar-benar diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya, ya Ibrahim, iya, Assalamualaikum ya Ibrahim, waalaikumsalam, kemudian pergi. Di situ Ibunda Hajar sendirian berdua dengan Ismail kecil yang mulai kehausan. Padang pasir tandus, terik matahari yang luar biasa. Jamaah haji kita kalau sa'i itu ada atapnya, ada AC-nya, bukitnya pun sudah melandai, itu pun udah ngos-ngosan kita. Bagaimana ibunda kita? Kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membuat beliau punya energi. Hidup harus tetap berjalan, anak harus tetap minum. Maka ketika asinya mulai kering, diperlihatkan fata morgana, lari itu Ibunda Hajar ke bukit Sofa, ternyata ndak ada. Kemudian balik ke bukit Marwa, dari Marwa balik ke Sofa, berapa kali? 7 kali. Sampai akhirnya Ismail kecil semakin keras nangisnya, dihentakkanlah itu kakinya ke bumi, keluar air Zam-Zam. Ada yang bertanya, kenapa nggak dari awal dikeluarin air Zam-Zamnya? Oh, Allah itu mau melihat usaha kita sejauh mana, ikhtiar kita sehebat apa. Jadi kalau sekarang ini kita dikasih ujian, Allah itu mau melihat kita, sunnatullahnya, usahanya sekeren apa. Doanya bagus tetapi usahanya kurang bagus, kata Allah sayang. Usahanya tidak seindah doa-doanya. Maka kadang-kadang apa yang kita harapkan belum dikabulkan. Karena kalau manusia hanya berdoa saja tanpa usaha, maka manusia itu manusia yang banyak berharap. Tetapi kalau usaha saja tanpa berdoa, maka manusia itu akan sombong, menganggap semua keberhasilannya karena kerja kerasnya, padahal ada jari jemari Allah yang membantu takdirnya dia. Makanya tugas kita duit, D-nya doa, usaha, I-nya ikhtiar, sama usaha sama neng, ikhlas, ikhlas jalannya. Baru T-nya tawakal dengan hasilnya, itu yang dilakukan oleh Ibunda Hajar. Kalaupun ada di antara yang hadir di sini LDR ya, suami jauh gitu, kita di sini, tapi kan transferan masuk, kulkas penuh, swalayan deket, belanja juga deket. LDR itu menyakitkan sebetulnya. Aduh, kita menahan rindu gitu ya, kadang-kadang rindu itu membuncah gitu. Suami istri itu kalau berjauhan kangen, kalau ketemu berantem lagi gitu. Makanya kadang-kadang perlu ada pisah-pisah kecil gitu. Kalau kita jauh dari suami, hati kita nggak tenang, insya Allah rumah tangga kita baik-baik saja. Tetapi kalau kita berjauhan dengan suami, kita nyaman, dia nyaman, tanda tanya besar. Ada apa dengan rumah tangganya? Kenapa dia nyaman, seminggu, sebulan gak ketemu, seneng-seneng aja, suami seneng, kita seneng, itu ada apa-apanya itu. Jadi jangan biarkan hati kita nyaman ketika suami gak ada.
Dan jangan biarkan suami nyaman ketika kita tidak ada. Chattingan, kangen-kangenan itu biasa itu. Demikian juga dengan Ibunda Hajar. Ketika ada air, ada kehidupan, burung mulai terbang. Para saudagar melihat ada burung gitu ya, berarti ada air di sana. Mulai mereka membuat kemah-kemah kecil sampai akhirnya menjadi sebuah kota yang ramai. Memang apa sih doanya Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Nabi Ismail? Itu doanya ada di surat Al-Imran. Saya tadi ketemu tapi lupa. Jadi beliau minta agar dikirim seorang nabi gitu ya, yang membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mengajarkannya, kemudian membersihkan jiwanya gitu. Kalau lagi dicari suka lama ya Bu. Ini PR dulu deh, nanti saya kasih. Kalau ada yang ketemu boleh. Kalau enggak Al-Imran, Al-Baqarah jangan-jangan. Intinya Nabi Ibrahim alaihi salam itu minta agar dikirim siapa? Dikirim dari keturunannya seorang nabi. Kok saya penasaran ya Ibu ya. Ada yang bisa bantu sebentar. Sambil nunggu Bu, sambil nunggu, intinya kenapa Neng? Hah? Bukan doa, iya. Ini Al-Baqarah 129. Maaf, bukan Al-Imran. Di surat Al-Baqarah ayat 129. Doanya Nabi Ibrahim apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Apa artinya Rabbana? Duhai Tuhan kami, wa ba'ats fihim rasulam minhum, utuslah di tengah-tengah kami seorang rasul. Apa tugasnya? 3. Kalau teliti nanti ada perbedaan. Tugasnya apa? Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Pertama, membacakan ayat-ayatmu. Pertama ya, membaca ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah. Yang ketiga, wa yuzakkihim, dan membersihkan, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa-jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim. Itu doanya ya. Dikabulkannya di ayat 151. Sama-sama Al-Baqarah tetapi ayatnya 151. Nah, di situ urutannya berbeda walaupun sama-sama 3. Kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Sama tuh. Membacakan ayat-ayat kami. Yang kedua, wa yuzakkikum. Yang kedua, tazkiyah dulu. Baru yang ketiga, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Baru yang ketiga, mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah. Ibu bisa melihat perbedaan doa, urutan doanya dengan yang dikabulkan, apa perbedaannya? Kalau doanya itu agar diutus orang rasul, pertama membaca ayat-ayat Allah. Yang kedua mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah, mengajarkan dulu. Baru yang ketiga tazkiyah, membersihkan hati. Kata Allah di sini
sebagaimana kami utus kepadamu seorang rasul. Tugasnya sama 3. Tetapi di sini membaca ayat-ayat Allah. Yang kedua, tazkiyah dulu, baru mengajarkan. Apa maksudnya? Kalau kita mau mendapatkan ilmu, hatinya bersih dulu. Kalau kita ingin memahami ilmu yang kita pelajari, hatinya bersih. Kenapa? Kalau masih ada dosa dan maksiat, hatinya belum bersih, ilmu itu kadang sulit nempel sama kita. Ibu masih ingat dengan Imam Syafi'i, bagaimana ketika melihat seorang wanita naik kendaraan, terus betisnya kesingkap kan? Kelihatan betisnya, kelihatan, bukan sengaja melihat gitu ya. Tiba-tiba kelihatan betisnya, itu langsung lupa hafalan Qur'annya beberapa lembar. Nggak sengaja lihat, cuma kelihatan, kok kelihatan gitu. Nggak sengaja lihat. Bisa bayangkan kita setiap hari melihat hal-hal yang menodai mata kita, makanya ilmu kita nguap terus. Dapat lupa gitu. Nah, Imam Syafi'i ketika lupa itu langsung datang kepada gurunya yang bernama Imam Waqi'. Itu dalam athar itu disampaikan, sakautu ila Waqi'a su'a hifdzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku, lupa gitu ya. Maka guruku membimbingku, mengajarkanku agar meninggalkan maksiat. Kenapa? Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Karena sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Jadi itu pengaruh gitu ya, antara dosa dengan hafalan tuh pengaruh. Udah dipengaruhi dosa, dipengaruhi umur, ya dimaklumi saja. Kita kalau ngapal Quran kan bukan nambah hafalan ya, pindah hafalan. Ini lupa, ini ingat, yang sebelah sini ingat, yang sebelah sini lupa, pindah-pindah aja terus gitu. Jadi pengennya kalau ilmu itu menetap, itu meminimalisir dosa. Ibu perhatikan anak-anak kecil, ngapalnya lebih cepat kan daripada kita. Cepet dia ngapal doa, ngapal surat pendek gitu. Dia dengerin murattal beberapa kali hafal. Kita 10 kali, 11 kali enggak hafal-hafal itu surat. Boleh jadi pengaruh dosa dan usia gitu ya. Nah, itu doanya Nabi Ibrahim. Kembali kepada surat As-Saffat, ketika ditinggal itu nggak ditengok-tengok lagi Bu. Sampai kapan? Sampai ada instruksi menyembelih Nabi Ismail. Maka dikatakan di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahus sa'i. Ketika udah balik gitu. Ada yang berpendapat 12, ada yang 13, ada yang 17, macam-macam ya Bu. Maka Nabi Ibrahim bilang gini, ya bunai, duhai anak kesayanganku, duhai buah hatiku. Apa ucapannya? Inni ara fil manami anni adzbahuk. Nah, aku semalam bermimpi menyembelihmu. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu nak gitu. Karena anak ini pernah mendengarkan ibunya yang begitu kuat imannya, begitu kuat gitu ya, fikohnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, anak ini mirip dengan didikan ibunya. Maka apa jawaban anak ini? Masya Allah, ya abati fa'al ma tu'mar. Coba, ayah, lakukan apa yang Allah suruh. Coba, anak kita disuruh sholat aja nembak mulu gitu kan. Sholat tar, mandi tar, kata ditembak berkali-kali sama anak kita. Jarang ada anak iya mi, iya bun, iya gitu.
Jarang. Nih, iya, biar kita nggak cerewet aja udah. Bayangkan Nabi Ismail kecil jawabannya keren banget, Masya Allah. Padahal infonya, perintahnya disuruh menyembelih. Tapi anak ini, Nabi Ismail kecil, telinganya mendengar kalimat yang indah dari ibunya, maka jawabannya Masya Allah, super luar biasa. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insya Allah. Coba, insya Allahu minas sabirin. Ayah lakukan. Kalau memang ini perintah Allah, lakukan ayah, lakukan. Semoga ayah mendapatiku menjadi orang yang sabar, insya Allah ayah gitu. Nenangin ya Bu. Kalau punya anak, tutur katanya nenangin kita, itu anugerah Ibu. Punya anak membahagiakan hati kita, itu anugerah. Nih anak ini sering dicium, sering dipeluk, sering disebut namanya dalam doa agar dia menyenangkan hati kita. Nabi Ibrahim mendapatkan putra seindah ini Bu, bayangkan harus disembelih. Makanya langsung Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim berangkat ke satu bukit, menyiapkan Bu tempat di mana harus disembelih. Pisau sudah diasah ya Bu ya, ditancapkan ke batu terbelah dua, saking tajamnya itu pisau. Terbayang oleh Nabi Ibrahim bagaimana kalau pisau itu dilemparkan ke leher anak kesayangannya Ibu. Bagaimana ketika nanti Nabi Ismail kecil kesakitan gitu. Gak sampai hati Bu, akhirnya apa? Diambil kain, ditutup, Nabi Ibrahim ditutup dengan bahan. Biar ketika Nabi Ismail kesakitan tuh Nabi Ibrahim gak melihat gitu. Ditutup dengan kain, posisi pisau sudah di lehernya Nabi Ismail. Sampai Bu terdengar krek, krek, gitu tulangnya tuh Bu. Kita anak digigit nyamuk aja kita udah luar biasa ya. Sudah sibuk banget kita. Anak jatuh kita udah gitu. Bayangkan perintah ini berat Ibu, berat. Menyembelih anak kesayangan. Makanya ketika sudah menyembelih Ibu, jagat itu gelap. Gelap, kenapa gelap? Sayapnya para malaikat menutupi sinar matahari. Para malaikat mengawasi di langit, ya Allah, Nabi Ibrahim bisa enggak ya menjalankan perintah ini, menyembelih anak kesayangannya. Makanya para malaikat melihatnya, semoga. Ternyata dibuktikan, disembelihlah anaknya, maka sayap para malaikat itu terbentang menutupi jagat Ibu. Gelap gitu ya. Maka para malaikat mengucapkan apa? Salamun ala Ibrahim. Selamat sejahtera, Masya Allah Nabi Ibrahim, engkau menjalankan perintah yang berat ini. Ketika jagat gelap, ada suara ayah gitu. Ketika ditengok Nabi Ismail, loh barusan yang disembelih apa? Dibuka kainnya, Allah ganti dengan seekor domba yang gemuk, yang besar. Allah bisa mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Dan Allah bisa mengganti rezeki kita dengan lebih banyak lagi. Artinya apa? Ketika kita belajar dari Ibunda Hajar, kepasrahannya kepada Allah, taatnya kepada Allah, sabarnya, Masya Allah, belajar semuanya. Jadi ketika Ibunda Hajar redok dengan semua perintah, dengan semua ujian, Allah kasih ganti yang luar biasa. Sama halnya Ibu, kalau kita diuji, ujian itu kan bisa berupa perintah, bisa berupa larangan, bisa berupa ujian-ujian yang kita hadapi. Sebetulnya para malaikat melihat kita Ibu. Ya Allah, hamba ini kuat gak ya? Hamba ini kuat gak ya? Ternyata kita menjalankan perintah Allah. Oh, hamba Allah ini kuat. Ibu tahu, malaikat mengepakkan sayap rahmatnya buat kita. Barakallah, barakallah, barakallah. Mau haji, ya uang pas-pasan, daftar aja dulu. Sambil nunggu giliran, dia bisa mempersiapkan yang lain.
dia mau kurban, aduh bismillah, keluarkan, Allah ganti kok, Allah ganti, begitu seterusnya. Jadi perintah Allah itu sebetulnya ujian buat kita, kita mampu menjalankannya atau tidak, kita mau menjalankannya atau tidak, termasuk duduk di sini, ini sebetulnya undangan Allah, Ibu. Allah tuh ngundang kita untuk melakukan amal soleh tuh banyak banget Ibu. Diundang ke pengajian, kita datang, barakallah kata malaikat. Diundang baca Quran, kita mau. Diundang puasa sunnah, diundang sholat sunnah, diundang sedekah, diundang berkurban, kita menjalankannya semua. Kenapa Allah mengizinkan kita, membantu kita, memudahkan semuanya? Tanpa izin Allah kita nggak bertemu, Ibu. Tanpa izin Allah kita nggak bisa kurban. Tanpa izin Allah mungkin kita nggak bisa sholat malam, nggak bisa sedekah, nggak bisa puasa sunnah. Allah ngundang kita, alhamdulillah kita penuhi. Maka kalau orang haji, berangkat haji kan ada talbiyah ya Bu. Apa talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi undanganmu ya Allah, aku penuhi. Setiap dipanggil sama Allah kita penuhi. Kalau nggak bisa haji, belum bisa haji, kan panggilan-panggilan yang Allah banyak. Termasuk kurban juga kan undangan Allah. Kita mau penuhi nggak undangan Allah itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah ini dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Wa tarakna 'alaihi fil akhirin, agar kita orang-orang yang datang setelah itu mengambil pelajaran dari kisah ini. Allah Maha Kuasa memberikan pahala, mengampuni dosa, mengganti dengan yang lebih indah lagi. Oh, gampang buat Allah. Jadi kalau saat ini ada perintah, ada larangan, ada ujian ya Bu ya. Kita kayaknya baru diuji kemarin belum selesai, ada ujian ini lagi. Ya Allah belum selesai, datang lagi ujian yang baru, begitu seterusnya. Malaikat mengawasi kita. Hamba ini hebat banget ya. Diuji sama Allah dia kuat. Diuji lagi tambah dekat, diuji lagi sama Allah. Oh tambah rapat sama Allah. Tambah manja sama Allah. Maka Allah akan memberikan 3 benefit buat dia, 3 keutamaan. Apa yang pertama? Yang pertama diampuni dosa-dosa. Jadi kalau kita capek hati, capek pikiran, capek fisik, sesungguhnya pada saat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Setiap perasaan yang gak nyaman di hati kita, sesungguhnya pada saat itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau diampuni dosa, ya alhamdulillah, astagfirullahaladzim, gitu ya Bu, biar kita dikasih kekuatan. Yang kedua apa? Yang kedua, Allah sedang menurunkan rahmatnya buat kita. Turun rahmat Allah, turun cintanya Allah, turun sayangnya Allah sama kita. Seneng kan kalau kita disayang gitu. Tapi kadang-kadang kita seneng, kadang-kadang kita ngeluh gitu ya. Ya Allah hidup begini amat, kata Allah aku lagi sayang. Kita kadang-kadang kalau lagi disayang tuh Bu, kalau imannya lagi naik, senengnya ya Allah engkau lagi sayang, ya Allah engkau lagi sayang. Itu kalau iman naik. Tapi kalau iman lagi turun diuji Bu, Masya Allah kan yang kemarin belum selesai ya Allah, udah datang lagi yang ini ya Allah gitu. Kita udah nyerah, angkat tangan. Padahal Allah sedang sayang kepada kita semuanya. Apa yang terakhir? Yang terakhir Allah sedang memberikan hidayah kepada kita semua. Itu bisa ditengok di surat Al-Baqarah ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim. Shalawat di situ ada yang menerjemahkan atau mengartikannya ampunan. Ada yang mengartikan perlindungan gitu ya.
Yang kedua warahmah, turun rahmat Allah kepada dia. Wa ulaika humul muhtadun, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi kisah Ibunda Hajar bisa kita ambil pelajaran bagaimana menjadi istri dan ibu yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berpasrah pada saat dimana dia rapuh, dia lemah, maka minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Redho dengan semua keputusan Allah. Redho. Bagaimana kalau kita menyikapi ujian-ujian yang datang? Tahapannya pertama redho. Redho belum bisa ikhlas. Kita baca tiap pagi kan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Maka kita bilang redho. Ya Allah, aku redho, Engkau sebagai Tuhanku. Kalau kita bilang redho dengan Allah, maka konsekuensinya ada 6. Redho dengan perintahnya, redho dengan larangannya, redho dengan pemberiannya, redho dengan yang diambil, redho juga dengan pilihan-pilihan Allah, dan redho dengan semua keputusan Allah. Itu redho tuh paling tinggi. Redho gak bisa ikhlas. Ya Allah, berikanlah hamba keikhlasan. Ikhlas belum bisa juga, maka turun ke sabar. Sabar kan ada 3 tempat. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian Allah. Terakhir apa? Terakhir menghadapi ujian itu bukan lari, tapi dihadapi. Cari solusinya. Kenapa anak-anak sekarang banyak yang bunuh diri? Mereka lari dari masalah. Kalau kita hadapi, gak mungkin Allah ngasih ujian kalau kita gak mampu, tuh gak mungkin. Karena ujian yang Allah berikan itu sudah ditakar dan tidak akan pernah tertukar. Jadi belajar dari kisah Ibunda Hajar, kita meneladani beliau, hebatnya menjadi Ibunda Hajar, sampai-sampai kisahnya ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan, kekuatan untuk berkurban tahun ini. Semoga Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak, lebih berkah, dan insya Allah menjadi amal pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Ibu jangan lupa setiap ada pengajian, ajak orang lain untuk duduk di pengajian dimanapun, bersama siapapun gitu ya Bu. Kenapa? Boleh jadi dia ikut kita dan dia mendapatkan hidayah. Kalau dia mendapatkan hidayah lewat kita, apa kata Rasulullah? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Jika seseorang mendapatkan hidayah lewat dirimu, karena dirimu, maka pahalanya dunia beserta isinya. Jadi kalau ada teman yang ngajakin ngaji, ibu genggam tangannya, jangan dilepaskan. Ini teman baik banget ngajak kita ke pengajian. Terus kalau kita udah dapat nikmatnya ngaji, ibu ajak teman-teman yang lain ngaji yuk. Tenang banget hati kita kalau hadir di pengajian gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bertemu bulan depan dengan keimanan yang lebih baik lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.